Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita masuk pada pertemuan ketiga ya, yaitu membahas tentang operasional dan perhitungan mesin DC ya. Jadi kalau mesin DC artinya bisa generator, bisa motor ya. Jadi nah, kita masuk slide yang pertama. Kalau dari total tuh slide 19 ya. Nah, kita sebelum membahas tentang operasi dan perhitungan ini, kita pahami dulu simbolik ya, simbol-simbol komponen generator DC. Nanti simbol-simbolnya akan digunakan dalam perhitungan ya. Nah, perhatikan ini gambaran sebuah mesin DC, bisa sebagai generator, bisa sebagai motor. Nah, dalam hal ini kita bahas dulu sebagai generator ya. Nah, di sini seperti biasa poros ini diputar kecepatan tertentu, ini sebagai energi input. Kemudian nanti output listriknya diambil dari sini, karena DC makanya dia punya positif negatif ya. Ini nanti dihubungkan dengan beban. Nah, kemudian ini simbol-simbolnya, perhatikan nih. Nanti Anda akan menjumpai simbol-simbol seperti ini dalam membahas generator DC secara perhitungan atau secara rangkaian listrik. Pertama simbol ini yang membedakan ada huruf G ya. G ini artinya generator ya, generator. Terus ini ada kupingnya ini yang hitam ini menyatakan sikat ya. Kita ada bahas kemarin sikat dan komutator. Ini sikatnya. Nah, ini nanti ada simbol begini bahwa dia diputar. Nah, dalam simbol ini terkandung makna nanti adanya belitan. Belitan generator seperti yang kita bahas sebelum ini, belitan mesin listrik atau mesin DC. Nanti ada yang dikatakan belitan jangkar ya. Disimbolkan dengan RA ya. Belitan jangkar itu yaitu belitan ini RA ini menyimbolkan resistansinya ya, resistansi belitan jangkar. Jadi untuk belitan jangkar itu resistansinya yang kita mau ukur berapa ohm. Belitan jangkar ini yaitu belitan yang untuk proses di mana nanti tegangan dikeluarkan kalau sebagai generator ya. Jadi belitan di mana proses tegangan dikeluarkan, tegangan listrik dihasilkan. Nah, resistansinya berapa? Nah, itu yang mau kita pantau nanti dalam satuan ohm. Nah, di sini ada E. E ini menyeratkan gegel ya. E ini gegel induksi atau gaya gerak listrik induksi dalam satuan volt. Jadi ceritanya sebelum listrik dihasilkan keluar, itu ada tegangan listrik dulu di dalam yang dinamakan dengan gegel induksi. Setelah melalui proses barulah dikeluarkan. Nah, jadi tegangan pertama yang dihasilkan dalam generator itu namanya disimbolkan dengan E, yaitu gegel induksi. Nah, jadi simbol ini menyeratkan dua komponen. Ada komponen resistansi belitan jangkar dan komponen gegel induksi. Ya, ini simbol positif negatif ya. Oke, ini simbol pertama. Nah, ini ekivalennya nih. Jadi kalau Anda melihat simbol ini artinya sama dengan ini. Ini tadi saya bilang ada komponen belitan jangkar yang ada di rotor itu. Yang mau kita ambil adalah nilai RA-nya, itu nilai resistansinya. A itu maksudnya jangkar atau armatur ya. Terus tadi ada komponen E, ini dia. E ini disimbolkan dengan tegangan ya, karena gegel induksi itu tegangan sesungguhnya. Nah, inilah aja ekivalennya. Jadi kalau Anda melihat simbol ini sama dengan simbol ini. Ini yang belum berguna, nanti bergunanya kapan? Waktu Anda membuat perhitungan. Jadi kalau ketemu simbol ini artinya sama dengan yang di kanan ini. Oke, paham ya? Kemudian nanti ada lagi simbol lilitan 2 biji, RF1 dan RF2. Apa itu? RF1 dan RF2 ini yaitu resistansi belitan medan. Nah, jadi kan selain belitan jangkar yaitu RA tadi, juga ada belitan medan. Fungsi belitan medan ini untuk apa? Untuk menghasilkan medan magnet ya. Karena medan magnet itu menjadi syarat utama di dalam mesin ini untuk terjadinya proses konversi energi. Nah, disediakan dua belitan medan ya. Jadi di dalam mesin DC itu pada umumnya disediakan dua belitan medan. Kita namanya aja RF1 dan RF2. Artinya berapa tahanan atau resistansi belitan yang pertama dan berapa resistansi dari belitan yang kedua. Dua-duanya di belitan medan disediakan. Tergantung kita nanti mau pakai yang mana. Nanti ya kita akan terangkan. Ini yang disimbolkan dengan RF1, RF2. Nah, kemudian ini karena generator, listrik keluarannya nanti akan memasuk beban ya. Beban ini sebagai apa nih? Lihat nih, pengguna listrik output generator. Berarti beban listrik maksudnya. Terserah Anda mau menghidupkan kompor listrik misalkan, lampu pijar, itulah dikatakan beban.
Nah, tegangannya ada di beban ini kita simbolkan dengan VB ya. VB, B itu beban, tegangan beban. Oke, lanjut. Kemudian dia ada simbol seperti ini, VF. Apa ini? VF tegangan eksitasi dari luar. Jadi ceritanya nanti di generator ini ada kalanya kita untuk menghasilkan medan listrik di RF1 RF2 itu membutuhkan energi listrik tersendiri. Ada kalanya gitu nanti. Jadi ada kalanya untuk menciptakan medan listrik yang di RF1 RF2 medan magnetik di RF1 RF2 dibutuhkan tegangan khusus dari luar. Nah, kalau itu terjadi maka kita butuh tegangan dari luar yang kita namakan VF. Oke ya? Inilah simbol-simbol yang bakal Anda temukan nanti kalau membahas tentang generator DC ini ya. Nah, kemudian yang lain lagi ya, perhatikan nih, ada rumus, ini rumus dasar ya. Ini tanda bintang. Ini sebagai rumus dasar operasi mesin. Jadi E sama dengan Cn flux, ini bacanya flux ya. C itu adalah konstanta mesin, ini tanpa satuan. N itu putaran kecepatan poros dalam satuan RPM. RPM itu singkatan dari radius per menit ya. Dan flux ini adalah resultan flux magnetik, itu dalam satuan Weber per meter bujur sangkar ya. Ini persamaan dasar dari sebuah generator DC. Oke ya, ini generator. Nah, kita bahas pula motor. Nah, ini untuk motor. Ini sama nih, coba perhatikan bedanya ya. Saya tayangkan lambat. Nah, ini generator, ini motor. Ini generator, ini motor. Di mana bedanya? Di simbolnya. Kalau tadi simbolnya G untuk generator, sekarang simbolnya M untuk motor. Ya. Yang lainnya sama. Tak ada beda. Yang lain lagi bedanya apa? Tadi di generator ada beban. Tadi ya. Karena listrik yang dihasilkan oleh generator akan dipasok ke beban. Sekarang di motor tidak ada beban karena bebannya ada di poros. Ya. Listriknya masuk dari sini, input energi sekarang listrik, keluarnya putaran mekanik, beban disambungkan di sini. Perhatikan di generator tadi ini, beda ya, masukannya adalah tenaga mekanik, keluarnya listrik di sini. Nah, motor kebalikannya, input energi di sini, listrik, keluarnya beban. Maka simbol ini nggak ada lagi, ya. Nah, tapi muncul simbol baru yaitu VT. Tadi nggak ada PT sini kan, di generator nggak ada PT, yang ada PF, sekarang udah ada VT. Apa PT? Yaitu tegangan terminal, ya, atau tegangan kerja listrik masukan. Jadi diumpankan di sini nanti. VT ini ditaruh di sini. Berapa tegangan masukan ke motor untuk mengaktifkan motor ini? Inilah tegangan VT. Oke ya, yang lain sama, nggak ada beda, ya. Rumusnya juga sama, dalam motor DC juga berlaku E, C, N flux. Oke ya. Saya rasa paham ya. Kita lanjut. Nah, bagaimana kita mengoperasikan mesin DC itu? Apakah sebagai motor, apakah sebagai generator? Nah, kita baca ini. Untuk mengoperasikan mesin DC sebagai generator atau motor, maka tahapannya harus dikerjakan secara berurutan, ya, harus berurutan ya. Ada sebagai berikut. Ada 4 langkah, ini harus berurutan. Pertama, menginstalasi mesin DC secara internal untuk menjadikannya menurut klasifikasi mesin yang diinginkan. Dulu ingat tak waktu pertemuan pertama saya telah menayangkan klasifikasi mesin arus arah. Di situ ada 5 sesungguhnya, 4 dasarnya. Itu ada di medan, berdasarkan medannya ya, ada medan terpisah atau separated, medan shunt, medan seri, dan medan kompon. Ini ada 5 nanti, kompon ini dibagi 2 nanti, kompon shunt, kompon seri, berarti total 5. Ada 5 klasifikasi mesin DC. Apakah sebagai generator, apakah sebagai motor. Nah, itu dulu yang dipastikan, diinstalasi dulu. Kita mau jadikan generator atau motor ini mau jadi mesin apa dulu? Apakah mau jadi generator separated, atau generator shunt, atau generator seri, atau generator kompon. Demikian juga kalau kita mengoperasikan sebagai motor. Kita tentukan dulu mau dioperasikan sebagai motor separated, motor shunt, motor seri, atau kompon. Itu langkah pertama. Instalasi dulu secara internal. Di mana instalasinya? Di sini. Maka saya kasih ini poin 1 ada di mana di sini. Buka ini namanya kan kalau Anda baca yang di pertemuan pertama ini conduit box ya. Conduit box itu adalah tempat di mana nanti letak pengaturan. Jadi di sini ada terminal-terminal. Kalau Anda buka ini ada pintunya nih. Dibuka nanti ada tuh terminasi-terminasi.
kabel-kabel yang dihubung keluar itu dihubungkan kemari. Mau jadi apa dia? Jadi instalasi dulu di sini, ya. Nah, itu langkah pertama. Setelah kita instalasi menurut spesifikasi atau klasifikasi yang diinginkan, baru langkah kedua kita memberikan energi masukan. Ya, kita berikan energi masukan. Kalau generator masukan di mana? Itu di poros ya. Maka poin 2 masukannya di poros. Energi masukan di sini. Kita putarlah dia. Itu maksudnya. Kita putar. Ya. Terus poin kedua memberikan energi masukan. Kalau sebagai motor di mana? Ya di sini. Ya, di kabel masukan ini. Kasih energi masukan. Berupa apa tuh? Berupa tegangan listrik. Ya, maka poin 2 kalau untuk jadikan motor di sini letaknya. Poin 2 untuk jadikan generator di sini letaknya. Oke. Poin ketiga. Mengatur energi keluaran, ya, mengatur energi keluaran secara perlahan atau terkendali. Nah, ini ada kata-kata terkendali, ngapa? Karena nanti bisa manual, bisa otomatis. Nah, mungkin di sini saya tak akan terangkan ya, terkendali. Itu panjang, kita akan bicara manual sajalah, ya. Jadi yang ketiga mengatur energi keluaran. Nah, kalau sebagai generator energi keluarannya diatur, berarti apa tuh? Putarannya kan. Kita mau kecepatannya besar kah, mau lambat kah? Itu maksudnya mengatur energi keluaran. Jadi kalau energi keluaran mekanik kita mau atur terus kecepatannya mau berapa gitu ya. Itu maksudnya ngatur putaran kecepatannya. Itu kalau generator. Kalau motor keluarannya apa? Tegangan listrik kan. Nah, kita atur pula berapa besar tegangan listrik mau kita hasilkan. Sorry, terbalik di sini generator. Maaf, ulangi lagi ya. Di generator masukkan kan ini mekanik, keluarannya listrik. Nah, kita atur berapa tegangan listriknya. Itu maksudnya mengatur energi keluaran. Itu kalau sebagai generator. Berapa besar tegangan yang mau kita hasilkan. Nah, kalau sebagai motor, karena keluarannya ada di poros, berarti berapa kecepatan putar yang mau kita hasilkan. Itu maksudnya yang poin 3, mengatur energi keluaran tadi. Paham ya? Tadi maaf ada kesalahan dikit. Jadi kalau generator, energi keluarannya ada di tegangan, maka berapa besar tegangan yang mau dihasilkan. Kalau motor, karena energi keluarannya di poros, berapa kecepatan putar yang mau dihasilkan, ya. Nah, itu bisa terkendali dalam arti otomatis nanti pakai rangkaian elektronik atau mau pakai manual, ada pengaturannya, ya. Kemudian langkah keempat, setelah kita atur keluar energinya, barulah mesin itu dihubungkan dengan beban. Nah, setelah ini generator misalkan, setelah tegangannya berhasil diketahui berapa tegangan keluarannya, misalkan 100 volt, barulah dia kita hubungkan dengan beban. Terserah bebannya apa sini, apakah lampu segala macam, itu maksudnya. Demikian motor, setelah ketahuan nanti barulah kita hubungkan dengan beban. Tentunya kan nanti ada melalui proses kopel ya, kopel mekanik tersendiri caranya. Artinya setelah ketahuan kecepatannya berapa, torsi dan segala macam dayanya, baru dihubungkan dengan beban mekanik yang ada di poros. Nah, itulah 4 langkah besar gimana mengoperasikan mesin DC. Nah, kita sekarang menginjak ke poin pertama. Bagaimana menginstalasi mesin DC secara internal untuk mendapatkan spesifikasi yang kita inginkan. Atau klasifikasi motor atau generator yang diinginkan. Lanjut ya. Nah, ini dia. Ini kita bicara generator dulu. Ya. Generator itu nanti ada 5 jenis ya, generator ya. Pertama nanti ada namanya generator DC medan separated atau medan terpisah. Perhatikan nih. Nah, ini kalau kita buka conduit boxnya, nanti Anda akan melihat kayak begini. Ini yang kita wiring atau kita mau kabelkan. Nah, lambang ini nyatakan belitan jangkar yang ada di rotor. 2 belitan ini menyatakan belitan yang ada di stator, belitan medan untuk menghasilkan medan magnetik. Ada 2 medan, RF1 dan RF2. Ya, oke ya, ini belitannya ada di stator untuk belitan medan. Ini belitan jangkar yang ada di rotor, itu istilahnya. Nah, karena namanya medan separated, medan terpisah, betul-betul terpisah. Perhatikan nih. Tegangan keluaran dari generator ini akan didapat dari belitan jangkar di tengah nih, yang ada di rotor. Nah, kita hubungkan dengan beban. Oke. Sementara medannya sendiri untuk menghasilkan medan magnet itu kita pilih salah satu. Terserah mau RF1, RF2. Nah, kita pilih aja RF2. Dihubungkan dengan sumber tegangan dari luar. Ini yang tadi saya katakan sumber eksitasi luar itu kan, yang simbol PF. Berarti tegangan DC dari luar dibutuhkan untuk mencatu belitan medan, salah satu belitan medan, sehingga nanti dihasilkanlah medan magnetik. Nah, perhatikan nih, ini terpisah kan? Oke, tak ada hubungan sama sekali antara yang rangkaian kiri dengan rangkaian kanan, tak ada terpisah. Itu maksudnya separated itu.
Ini yang jenis generator DC medan terpisah atau medan separated. Nah, ini rangkaiannya. Ini tadi belitan RF2 nih dihubungkan dengan tegangan DC dari luar, ini dia. Nah, ini belitan jangkar RA tadi ini dihubungkan dengan beban. Oke ya. Nah, ini rumusnya. Berapakah besar tegangan yang ada di beban? Tegangan keluarannya yang ada di beban, ini perhitungannya. E kurang IA RA. IA itu adalah arus yang lewat di sini. Ya. Ini. Nah, yang lewat di belitan jangkar atau di belitan RA. Oke. Nanti di contoh soal baru ketahuan ya. Nah, kita lanjut. Jenis yang kedua. Ini generator medan sun. Sun ini artinya paralel. Coba perhatikan. Antara belitan jangkar yang ada di rotor dengan salah satu belitan medan terhubung paralel. Itu maka dinamakan medan sun. Ini tipe kedua. Terus dari sini baru dihubungkan dengan beban. Tegangan listrik yang dihasilkan. Karena generator ya, menghasilkan tegangan listrik dihubungkan ke beban. Nah, ini rangkaiannya. Sama nggak nih? Sama ya. Ini pengawatannya di sini. Kalau ada buka ini, Anda kawatkanlah kayak begini. Ya, ini pengawatan di motor, ini rangkaiannya nih. Ini udah enak kalian nih, udah saya kasih nih. Tinggal makan aja nih. Rangkaian udah saya siapkan, pengawatan pun udah saya siapkan. Oke, ini rumusnya untuk mendapatkan berapa besar tegangan yang ada di beban. Ya, ini dia rumusnya. Ini sama kayak tadi ya. Perhatikan. Ya. Oke. Terus jenis yang ketiga nanti yang dinamakan generator medan seri. Mengapa seri? Karena saya perhatikan antara belitan jangkar dan salah satu belitan medan terhubung secara seri. Perhatikan nih. Oke ya. Perhatikan. Ini terhubung secara serial. Maka dikatakan medan seri. Nah. Oke. Ini dia sama kan? Ini tipe generator DC yang ketiga. Rumusnya ini VB, tegangannya ada di beban. Yang dihasilkan di beban adalah E kurang IA kali RA tambah RF1. IA ini apa? Arus yang lewat di belitan jangkar. Ini dia. Ya, yang lewat di sini. Oke. Kita lanjut ya. Nanti ada lagi yang dikatakan medan seri kompon, series kompon. Nah, ini seri dengan salah satu belitan medan dan diparalel lagi dengan ini seri ya, maaf saya ulang lagi, ini seri kompon ini maksudnya salah satu belitan jangkar diserikan dengan belitan medan salah satu, habis itu baru diparalel. Perhatikan ya, ini rangkaiannya nih, nampak ya, diseri dulu baru paralel, nampak ya, kelihatan apa yang diseri apa yang diparalel. Nah, ini pengawatannya. Oke, maka tegangan beban di sini dapat dihitung berdasarkan rumus ini. Oke. Nah, ini Anda pelajari sendiri. Nah, ini seri kompon. Satu lagi yang terakhir, ada nama nanti sun kompon. Sun kompon itu apa? Di paralel dulu baru di seri. Ya, ini pengawatannya. Bedakan tadi ya. Kalau tadi kan ini seri dulu baru paralel, itu ya seri kompon. Sekarang paralel dulu baru seri. Ya. Perhatikan mana yang di paralel, mana yang di seri. Oke, ini rumusnya. Paham itu? Saya rasa mudah ya. Nah, ini untuk generator. Nah, sekarang bagaimana motor? Nah, kita mulai motor. Motor sama aja. Jadi untuk motor sama persis dengan generator. Nggak ada beda. Persis ya. Hanya beda di mana? Di sini. Kalau tadi di generator, di sini dihubungkan dengan beban. Sekarang kebalikannya. Di sini malah masuk tegangan. Ya kan, bukan beban, karena listrik malah diberikan di sini karena sebagai motor. Maka yang ada di sini dihubungkan dengan tegangan VT yang tadi kita bahas. Oke. Nah, ini karena terpisah, maka dia butuh tegangan satu lagi untuk menghasilkan medan magnetik. Saya perhatikan, sama rangkaiannya. Coba Anda lihat yang tergambar tadi sama. Beda di rumus. Kalau sekarang E tambah IARA itu motor separated, E tambah IARA. Yang tadi generator separated, E kurang IARA. Beda cuma di tanda tambah kurangnya aja. Ya, ini generator separated, E kurang. Ya, di motor separated, E tambah. Yang lain persis sama. Di sini juga bedanya. Yang tadi sekarang ini tegangan terminal, tegangan masukan untuk motor. Tadi di generator terpisah, beban. Ya.
Itu bedanya ya. Kemudian yang kedua juga sama, ini motor DC Medan Sun, nanti bisa Anda bandingkan nih, ya. Nggak ada beda cuma di sini kalau tadi di generator ini beban, sekarang malah tegangan yang kita berikan karena ini motor. Di persamaan juga kalau tadi kurang, sekarang ditambah. Ya, tertambah. Rangkaian sama persis. Demikian juga Medan Seri. Beda cuma tadi kurang, sekarang tambah. Tadi ini beban, sekarang diganti dengan tegangan masukan. Sama ya, rangkaian tak ada beda. Demikian juga motor seri kompon. Ya, ini motor seri kompon. Kemudian ini motor Sun kompon. Nggak ada beda ya, beda cuma di tanda tambah ini sama di sini saja. Oke, saya rasa cukup itu dulu Anda pelajari ya. Kalau bisa Anda foto masing-masing slide ini ya, kan di video bisa ada diamkan, ada pause, Anda foto untuk biar Anda dapat pelajarinya. Saya rasa itu aja. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Anda dapat mempelajarinya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.